Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, jadikanlah dirimu lebih baik daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ucapan Yesus ini menantang kita agar kita membangun kehidupan yang lebih bersahaja dibandingkan dengan kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita. Kita harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai wujud tindakan kejahatan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Dalam situasi seperti ini akan muncul bahaya, yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang yang kualitas hidupnya lebih rendah. Perbuatan yang demikian cenderung memuaskan diri kita sendiri sebagai yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang baik. Tetapi ini tidak berguna dalam membangun hidup yang sungguh-sungguh baik.
Kalau kita mau membangun hidup yang berkualitas, bandingkanlah diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik dari kita. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu Yesus meminta kepada kita agar kita hidup lebih benar dari cara hidup para ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya, kita tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang Yesus ajarkan demi dilihat orang dan dinilai baik oleh orang lain. Namun, tidak jarang hidup kita memendam kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Bahkan kita tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Yesus meminta kita segera berdamai. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bukti pertobatan kita adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Meskipun hal ini sangat berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yesus menghendaki supaya memaafkan dan minta maaf. Setelah itu kita baru diminta boleh mempersembahkan doa dan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, benar yang dikatakan Yesus bahwa hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, marilah kita membangun komitmen untuk menghayati hidup keagamaan yang lebih benar, yang terpancar dari wajah yang cerah, tutur kata yang baik, dan perilaku yang jujur. Komitmen ini dapat kita mulai dengan bertobat dan kesediaan untuk mengampuni orang lain. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Rahim untuk mengampuni orang lain, mari kita lakukan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan memberi kita kekuatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memerangi aneka kejahatan yang ada di lubuk hati kami, agar kami mampu membangun hidup menjadi lebih baik dan berkenan kepadamu. Jauhkan kami dari sikap munafik dan pamer tampil baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Tetapi anugerahkan kami hati yang sejati untuk selalu berbuat baik dengan sadar dan dengan tulus. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh
berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.